Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza Lutfanti Devi, NIM 94 dari kelas 4C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil multimedia pembelajaran interaktif dengan judul mengenal fungsi rekursif. Di sini saya memiliki PPT dan juga NetBeans sebagai pelengkap untuk penjelasan materi. Langsung saja ya, di sini saya akan menjelaskan fungsi rekursif. Selanjutnya, di sini terdapat tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa yaitu mampu memahami tentang algoritma rekursif dan mampu mengimplementasikan dalam pemrograman Java. Capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa yaitu mampu memecahkan permasalahan pemrograman dengan menggunakan konsep rekursif. Selanjutnya di sini terdapat definisi rekursif. Rekursif adalah suatu proses atau prosedur dari fungsi yang memanggil dirinya sendiri secara berulang-ulang. Karena proses dalam rekursif ini terjadi secara berulang-ulang, maka harus ada kondisi yang membatasi pengulangan tersebut. Jika tidak, maka proses tidak akan pernah berhenti sampai memori yang digunakan untuk menampung proses tersebut tidak dapat menampung lagi atau penuh. Selanjutnya yaitu terdapat ciri rekursif. Yang pertama yaitu melibatkan sebuah prosedur atau fungsi yang memanggil dirinya sendiri untuk mengulangi proses. Yang kedua yaitu fungsi rekursif mempunyai satu basis. Fungsi rekursif memiliki kondisi yang menyatakan kapan fungsi tersebut berhenti. Yang kedua rekursif. Fungsi rekursif selalu memanggil dirinya sendiri sambil mengurangi atau memecahkan data masukan setiap pemanggilannya. Selanjutnya di sini terdapat contoh program rekursif. Bisa diklik untuk bagian penjelasan program rekursifnya yang akan dijelaskan oleh saya melalui aplikasi NetBeans. Baik, kita mulai memasuki aplikasi NetBeans untuk membuat program rekursif. Di sini saya akan membuat program rekursif untuk mencetak bentuk segitiga siku-siku. Kita akan mulai menuliskan kodenya. Di sini saya membuat public class dengan nama rekursif dengan metode SVM atau public static void main string args. Selanjutnya kita membuat fungsi rekursifnya dengan nama cetak segitiga siku dengan baris 1, 1, 5. Kemudian kita membuat metodenya lagi dengan metode static void. Kita ulang lagi namanya dengan menggunakan tipe data integer row, integer call, dan integer batas. Lalu memasuki sebuah kondisi if jika row kurang dari atau sama dengan batas, lalu masuk ke dalam sebuah kondisi lagi jika call kurang
dari sama dengan row. Saya menuliskan kodenya terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi nanti saya akan menjelaskan ulang maksud dari kode-kode ini. Kita print ini yang akan nanti muncul ke dalam output. Print dengan bintang seperti ini. Masuk kondisi lagi jika kolom sama dengan row. Seperti ini, lalu kita print, dihilangkan, kemudian memanggil lagi fungsi rekursifnya, cetak segitiga siku dengan rumus plus row 1 atas. Kemudian masuk kondisi else. Jadi kita panggil lagi fungsi rekursifnya dengan rumus row plus kolom atas. Nah, setelah selesai, di sini saya akan menjelaskan maksud dari di tiap kodenya, yaitu yang pertama membuat kelas dengan nama rekursif, kemudian membuat metode psvm public static void main string args, kemudian kita deklarasikan nama rekursifnya yaitu cetak segitiga siku. Dengan ini merupakan baris, satu ini merupakan baris, satunya lagi ini merupakan kolom, dan 5 ini merupakan batas. Nah, jadi di sini nantinya satu ini akan bertambah terus-menerus sampai dengan batas 5. Seperti itu. Kemudian kita memasuki metode selanjutnya, static void cetak segitiga siku. Di sini diulang lagi ya nama rekursifnya dengan tipe data integer row, integer call, dan integer batas. Maksud dari integer row itu adalah barisnya. Lalu integer kolom ini merupakan kolomnya. Lalu integer batas itu adalah batasnya. Jadi di sini satu ini merupakan baris, satu lagi merupakan kolom, 5 ini merupakan batasnya. Lalu memasuki sebuah kondisi if. Di sini if atau jika. Nah, jika row atau baris kurang dari atau sama dengan batas, ini adalah sebuah kondisi. Kemudian masuk kondisi lagi if atau jika kolom kurang atau sama dengan baris. Lalu sistem outprint, di sini sistem outprint ini akan muncul melalui output. Jadi nanti outputnya akan mencetak bintang ini tadi. Nah, masuk kondisi lagi if kolom sama dengan row atau baris, sistem outprint, kemudian kita panggil lagi fungsi rekursifnya. Jadi rekursif itu kan memanggil dirinya sendiri. Nah, yang mana yang termasuk memanggil dirinya sendiri, yaitu yang ini yang bercetak kuning ini merupakan fungsi rekursif yang memanggil dirinya sendiri. Jadi cetak segitiga siku. Dari sini dipanggil, dari sini dipanggil ke sini, cetak segitiga siku dengan row plus row. Ini maksudnya adalah row ini kan berjumlah 1, maka nanti akan bertambah sebanyak 1 kali di tiap barisnya.
Jadi 1 ini akan bertambah menjadi 2, 2 akan bertambah menjadi 3, 3 akan bertambah jadi 4, 4 akan bertambah jadi 5, sampai batas 5. Nah, lalu di sini juga terdapat batas. Kemudian masuk kondisi else. Di sini dipanggil lagi fungsi rekursifnya, yaitu cetak segitiga siku dengan row atau baris plus kolom dan batas. Di sini juga kolomnya kan 1. Nah, 1 ini juga akan bertambah di tiap barisnya. 1 akan bertambah jadi 2, 2 bertambah jadi 3, 3 bertambah jadi 4, 4 bertambah jadi 5, sampai dengan batas 5. Sehingga nantinya akan membentuk sebuah segitiga siku. Kita coba run programnya untuk melihat bagaimana hasilnya. Sebentar. Nah, seperti ini ya, teman-teman, hasilnya. Jadi di sini kan sudah kita deklarasi 1 itu sebagai baris. Ini adalah sebagai baris, 1 ini juga sebagai kolom di sini. Yang dimaksud baris dan kolom adalah di sini baris, ini baris yang memanjang ke bawah, lalu yang dimaksud kolom adalah yang memanjang ke samping. Ini adalah kolom juga, kolom, baris dan kolom ini bertambah sebanyak 1 kali. Jadi seperti ini, sehingga akan membentuk segitiga siku-siku. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya kita balik melalui PPT lagi. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan fungsi rekursif. Yang pertama, kelebihan fungsi rekursif adalah program menjadi lebih singkat. Pada beberapa kasus lebih mudah menggunakan fungsi rekursif. Contohnya pangkat, faktorial, dan Fibonacci, dan beberapa proses deret lainnya. Fungsi rekursif lebih efisien dan cepat dibandingkan proses secara iteratif. Kemudian kekurangan fungsi rekursif adalah memakan memori lebih besar. Karena setiap bagian dari dirinya dipanggil akan membutuhkan sejumlah ruang memori untuk penyimpanan. Rekursif seringkali tidak bisa berhenti, sehingga memori akan terpakai habis dan program bisa hang. Begitu yang dapat saya jelaskan mengenai fungsi rekursif. Saya harap teman-teman bisa dapat memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata maupun tidak, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.